Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Sherlia Dinda Chandra, akan membawakan materi baru terkait Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka sendiri merupakan kitab ketiga dari 3 bagian Tripitaka, yang mana Abhidhamma berasal dari bahasa Pali yang terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama Abhi yang berartikan tinggi, agung, luhur, dan luas, juga Dhamma yang memiliki arti kebenaran atau ajaran kebenaran dari Buddha Gautama. Oleh karenanya, Abhidhamma Pitaka memiliki arti ajaran yang luhur. Kitab Abhidhamma Pitaka ini resmi disusun pada Sanghayana keempat yang diselenggarakan di Aluwihara, Sri Lanka pada tahun 83 sebelum Masehi. Pada awalnya, Abhidhamma Pitaka ini ditulis di atas lembaran daun lontar menggunakan bahasa Pali. Kemudian, beberapa tahun setelahnya, Abhidhamma Pitaka ditulis dalam berbagai bahasa, misalnya bahasa Sinhala, Dewanagari, Myanmar, Thailand, Inggris, dan lainnya. Lalu, apa alasan disusunnya Abhidhamma Pitaka? Abhidhamma sendiri merupakan ajaran tertinggi atau Paramata Sesana, maka segala sesuatunya dianalisis secara teliti dan digunakan istilah-istilah yang analitis seperti kelompok kehidupan atau kanda, unsur atau datu, landasan atau ayatana, bahkan jalan pembebasan diterangkan dengan kata yang terang, jelas, dan juga tepat. Sebagai ajaran tertinggi, Abhidhamma memungkinkan seseorang untuk mencapai pembebasan mutlak dari semua bentuk penderitaan, karena Abhidhamma berguna untuk mengembangkan pandangan terang atau Vipassana Bhavana. Baik, selanjutnya ialah ikhtisar kitab Abhidhamma Pitaka. Dalam kitab ulasan atas Dhammapada, Khuddaka Nikaya, ulasan Udana, dan ulasan Itiwutaka dapat dijumpai data historis kisah berkenaan dengan Abhidharma sebagai berikut. Yang pertama, pada minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurna, Buddha Gautama berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya dan bermeditasi mengenai Abhidharma. Selanjutnya, setelah tahun ke-7 setelah pencapaian penerangan sempurna selama 1 wasa, Buddha Gautama mengunjungi surga Tawatimsa dan memberikan pelajaran Abhidharma kepada Dewi Maya dan pada dewa secara terperinci. Selanjutnya, pada kesempatan yang sama atau wasa, ia mengajarkan kepada Yang Arya Sariputra di hutan kayu cendana secara singkat. Kemudian, Yang Arya Sariputra mengajarkan Abhidharma kepada siswanya secara setengah ringkas dan setengah rinci atas wewenang dari Buddha Gautama untuk mengajarkan Abhidharma kepada siswa-siswanya. Akhirnya, Abhidhamma menjadi topik yang paling menarik di antara siswa Buddha termasuk Anandatthera. Dan pada Sangha Samaya ketiga di Pataliputra diulanglah Abhidhamma Pitaka oleh Yang Arya Kasapathera. Dan selanjutnya pada Sangha Samaya keempat di Aluwihara secara resmi ditulis dalam sebuah kitab Tripitaka. Berikut adalah bagian kitab Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka sendiri dibagi menjadi 7 kitab, yaitu yang pertama ada Dhamma Sangani yang menguraikan perincian Paramata Dharma, yaitu yang pertama ada cita atau pikiran maupun kesadaran. Selanjutnya ada rupa atau jasmani, yang ketiga ada nikepa atau ringkasan, dan yang terakhir ada atudara atau penjelasan. Pada kitab keduanya ada Wibangga yang menguraikan pembagian dari Paramata yang terdiri dari yang pertama ada kanda atau kelompok kehidupan, selanjutnya ada ayatana atau landasan indera, dan juga ada datu atau unsur. Pada kitab yang ketiganya ada datu kata yang menguraikan unsur-unsur batin dari Paramata Dhamma. Selanjutnya yang keempat ada Pugala Panyati yang menguraikan tentang jenis-jenis Pugala yang terdiri dari 10 bab. Pada kitabnya yang kelima ada Katawatu yang menguraikan Paramata dalam bentuk tanya jawab yang terbagi menjadi 23 bab. Selanjutnya yang keenam ada Yamaka yang menguraikan Paramata Dhamma secara berpasangan yang terdiri dari 10 bab, yaitu yang pertama ada Mula, yang kedua ada Kanda, yang ketiga ada Ayatana, yang keempat Datu, yang kelima Saca, yang keenam Sankara, ketujuh Anus
saya, ke-8 cita, ke-9 dhamma, dan yang ke-10 indriya. Pada kitabnya yang terakhir ada Patana yang menguraikan 24 pacaya atau hubungan-hubungan antara batin dan jasmani. Yang pertama ada hetu pacaya atau kondisi akar yang merupakan hubungan antara loba, moha, dan juga dosa. Yang kedua aramana pacaya atau objek sebagai kondisi. Ketiga adipati pacaya atau keadaan dominan sebagai kondisi. Selanjutnya yang keempat, ada anatara pacaya atau kondisi keberlangsungan yang sangat segera tanpa jeda atau disebut juga dengan kedekatan. Yang kelima, ada samanantara pacaya atau kondisi keberlangsungan atau persentuhan. Yang keenam, ada sahajata pacaya atau kondisi kemunculan bersama. Ketujuh, abamaba pacaya yaitu kondisi kemunculan yang saling dukung. Yang kedelapan ada nisaya pacaya yaitu kondisi ketergantungan. Selanjutnya ke-9 ada upanisaya pacaya yang merupakan kondisi kepastian atau yang menentukan. Kemudian yang ke-10 ada purejeta pacaya atau kondisi yang mendahului kemunculan. Dilanjutkan pada ke-11 ada pacajata pacaya atau kondisi yang muncul setelah yang dikondisikan. Yang ke-12 ada asewana pacaya atau kondisi repetisi atau pengulangan. Yang ke-13 ada kama pacaya atau kondisi perbuatan. Selanjutnya yang ke-14 ada wipaka pacaya atau kondisi hasil. Yang ke-15 ada ahara pacaya atau kondisi nutrisi. 16 indriya pacaya atau kondisi indera. Kemudian yang ke-17 ada jana pacaya atau kondisi absorpsi. Yang ke-18 ada magga pacaya atau kondisi jalan. Dan ke-19 ada sampayuta pacaya atau kondisi bersekutu. Selanjutnya yang ke-20 ada wipayuta pacaya atau kondisi tak bersekutu atau kondisi terpisah. Ke-21 ada ati pacaya atau kondisi kehadiran. Ke-22 ada nati pacaya atau kondisi ketidakhadiran. Ke-23 ada wigata pacaya atau kondisi kepadaman. Dan yang terakhir ke-24 ada awigata pacaya atau kondisi bukan kepadaman. Selanjutnya ada interprestasi yang disebut manusia berdasarkan Abhidhamma Pitaka. Dalam khotbah pertama Buddha Gautama atau Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan hakikat manusia dalam 4 kesunyataan mulia. Pada bab itulah Buddha Gautama menjelaskan tentang hal-hal yang memang harus direalisasikan oleh manusia untuk dapat mencapai kesempurnaan. Setelah Buddha menjelaskan tentang kesunyataan mulia tentang dukkha atau dukkha arya saja, kehidupan ini hakikatnya adalah dukkha. Oleh karena itu, dilanjutkannya lah oleh Buddha Gautama yang menjelaskan kesunyataan mulia tentang asal mula dukkha atau dukkha samudaya arya saja. Dilanjutkannya lagi dengan kesunyataan mulia tentang terhentinya dukkha atau dukkha nirodha arya saja. Dan yang terakhir, Buddha Gautama menguraikan jalan untuk melenyapkannya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada. Jalan untuk menuju lenyapnya dukkha ialah dengan melaksanakan jalan utama berunsur 8 atau Arya Atanggiga Magga, atau bahkan biasa dikenal dengan jalan tengah atau Majjhima Patipada. Jalan utama berunsur 8 atau jalan tengah ini berisikan yang pertama samaditi atau pengertian benar. Yang kedua ada sama sankappa atau pikiran benar. Yang ketiga ada sama waca atau ucapan benar. Yang keempat ada sama kamata atau perbuatan benar. Yang kelima sama ajiwa atau penghidupan benar. Yang keenam ada sama wayama atau daya upaya benar. Yang ketujuh sama sati atau perhatian benar. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ialah sama samadhi atau samadhi benar. Selanjutnya ada posisi kitab suci Abhidhamma Pitaka sebagai bagian dari Tripitaka.
Abhidhamma Pitaka ini dibuat dengan tujuan menegaskan juga menjelaskan hal-hal yang sudah ada dalam Sutta Pitaka dengan lebih rinci lagi. Dalam isinya, Abhidhamma Pitaka berisi tentang uraian mengenai filsafat, metafisika, dan ilmu jiwa Buddha Gautama yang terdiri dari 42.000 Dhammakanda atau pokok dhamma. Baik, itulah dia materi terkait Abhidhamma Pitaka. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Namo Buddhaya dan Sukhi Hotu.